Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu kembali hari ini di pembelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita sudah masuk pertemuan ke-16. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah konversi satuan kecepatan dan debit. Langsung kita mulai ya pembelajarannya. Untuk yang pertama, konversi satuan kecepatan. Nah, masih ingatkah kalian dengan satuan kecepatan? Satuan kecepatan itu yang di dalamnya terdapat satuan jarak dan juga satuan waktu, ya. Jadi di dalamnya ada jarak dan juga waktu, memakai tanda per ya, atau garis miring biasanya. Nah, untuk satuan jaraknya sendiri, Ibu ingatkan lagi ya. Kalau misalnya untuk mengubahnya itu kalau turun dikali, kalau naik dibagi, seperti itu ya. Nah, untuk nilainya sendiri masih sama ya, karena ini tidak berpangkat, berarti satu kali loncatnya adalah 10. Jadi dikali atau dibagi dengan 10 ya, tergantung mengubahnya kemana. Nah, kalau misalnya 2 kali loncatan, berarti berlaku kelipatan pangkatnya ya. Berarti setelah 10, 100, seperti itu. Nah, mungkin yang baru untuk kalian adalah di satuan waktunya ya. Tangganya itu hanya ada 3 satuan, jam, menit, dan detik. Nah, untuk ketentuannya agak berbeda sedikit dengan yang tadi jarak ya. Kalau jarak itu kan turun tangga dikali, naik dibagi ya. Nah, kalau untuk waktu, kita balik. Kalau untuk waktu, itu turun dibagi, naik dikali. Seperti itu aja bedanya ya. Nah, selain itu, perbedaannya terletak di angka pengali atau pembaginya ya. Jadi kalau di satuan waktu, satu kali loncatannya itu nilainya 60. Jadi dikali atau dibagi 60. Berarti kalau 2 kali loncatan, 2 kali lipatnya ya. Pangkat 2. 60 pangkat 2. 3.600. Nah, berarti 2 kali loncatan itu dibagi atau dikalinya dengan 3.600. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal langsung ya. Yang pertama, 24 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, untuk yang pertama, yang kita ubah itu satuan jaraknya dulu ya. Nah, kalau di sini satuannya berbeda, kilometer dan meter. Otomatis harus dirubah ya. Tetapi jika satuannya sama, berarti tidak usah dirubah. Langsung kita masuk ke satuan waktu. Nah, tapi karena ini satuan jaraknya berbeda, berarti kita ubah terlebih dahulu ya. Sekarang kalian lihat tangga lagi, kilometer ke meter ya. 1, 2, 3. 3 kali loncatan ke bawah berarti dikali ya. Dikali 1000. 24 dikali 1000. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Boleh saja sih sebenarnya langsung kalian kalikan, baru mengerjakan tahap selanjutnya. Tapi kalau Bu Meli sarankan, kita bisa mengerjakannya langsung bersamaan ya. Jadi ini dibiarkan terlebih dahulu, tidak dihitung. Kita masuk ke satuan waktunya. Di sini ada jam ke menit. Jam diubah ke menit. Kita lihat tangganya ya. Jam ke menit itu 1 kali loncatan ke bawah ya. Ke bawah itu berarti dibagi kalau di satuan waktu. Dibaginya dibagi 60. Nah, untuk pembagiannya sendiri, Bu Meli di sini gunakan per ya. Per itu kan sama saja dengan bagi. Kenapa nih Bu Meli lebih sering menggunakan baginya itu menggunakan per? Karena kalian itu kan belajar pecahan desimal dari satuan yang kelipatan 10 ya. Nah, jadi ini sebenarnya untuk memudahkan. Terus kalau misalnya kita membaginya ada bilangan 0, itu juga memudahkan ya. Jadi kita bisa pakai sistem coret. Kalau seperti itu kan kalian lebih gampang gitu ya cara mencoretnya. Nah, sekarang berarti 24 kali 1000 dibagi 60 ya. Nah, di sini itu terdapat angka 0 ya, di atas dan di bawah.
karena ini bentuknya perkalian, di atas dan di bawah punya 0, berarti kita bisa menggunakan sistem coret ya. Diingatkan sekali lagi, sistem coret itu artinya adalah dibagi dengan angka 10 ya. Jadi tidak asal dicoret, tetapi itu tuh maksudnya adalah dibagi dengan 10. Oke, di atas ini ada 1 0 kita coret, berarti yang bawah juga 1 0 kita coret ya. Nah, di sini yang bawah tidak punya 0 lagi, berarti tidak ada yang bisa dibagi 10 lagi ya atas bawah. Nah, itu berarti cukup sampai di situ. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti ini sisanya 24 dikali 100, lalu dibagi 6. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini sebenarnya pengerjaannya itu bisa kita bagi 24 misalnya bagi 6. Seperti itu kan bisa ya, 24 dibagi 6 itu 4 jawabannya. Tapi kalau misalnya Bu aku mau dikaliin dulu aja nanti dibagi, ya nggak apa-apa ya. Berarti 24 kali 100 ya 2400. Ingat ya, kalian mengalihkan kalau ada nolnya, kalikan bilangan yang bukan 0 dulu. 24 kali 1 24, baru tambahkan nolnya sebanyak 2 ya, sebanyak yang tertera di situ. Nah, baru kita bagi 6 ya. Nah, sekarang sama aja kan kayak tadi, 2400 dibagi 6, berarti 24 bagi 6, jawabannya adalah 4, nolnya tambahkan 2, 400 meter per menit. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. 24 meter per menit sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, seperti halnya tadi, cara mengerjakannya kita lihat dulu satuan jaraknya ya, meter dan kilometer. Karena berbeda, kita harus ubah. Bisa dilihat di tangga meter ke kilometer 1, 2, 3. 3 kali loncatan juga ya, tapi ke atas kali ini. Berarti kalau ke atas itu dibagi caranya ya, 24 dibagi 1000. Nah, lagi-lagi Bu Meli menggunakan baginya itu per ya. Jadi kalau kalian bingung kok bagi, gak ada di situ bagi itu per ya. 24 bagi 1000. Oke, sekarang kita ke satuan waktunya, menit ke jam. Nah, kalian bisa lihat lagi tangganya, menit ke jam itu naik 1 ya, berarti caranya adalah dikali 60. Nah, posisi kali itu selalu di atas ya, jadi kalau yang dikalikan itu pasti di atas. Nah, jadi bisa kita tulis seperti itu, 24 kali 60 dibagi 1000. Oke, sekarang karena ini sama-sama punya 0 juga, berarti kita bisa pakai sistem coret ya. Coret 01 di atas, coret 01 di bawah. Selanjutnya, berarti 24 kali 6 dibagi 100. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian kalikan dulu 24 kali 6 ya, dengan cara perkalian bersusun. 144 ya, jangan lupa dibagi 100. 144 dibagi 100. Nah, ini nih fungsi dari pembagian menggunakan per. Jadi kalau pakai per ini kalian pasti langsung peka ya, langsung teringat kepada bentuk pecahan desimal. Kalau yang kelipatannya pangkat 10 itu misalnya 100, berarti 2 angka di belakang koma. 144, 2 angka di belakang koma. Berarti jawabannya adalah 1,44 km per jam. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke konversi satuan debit. Nah, kalau di satuan debit ini, sama juga ya, 2 satuan yang digunakan yaitu satuan volume dan satuan waktu. Nah, di sini satuan volume itu seperti yang sudah kita ketahui ya, ada 2 versi. Ada yang memakai kubik, ada yang memakai liter, seperti itu ya. Nah, ketentuannya juga masih sama ya. Kalau turun itu dikali, kalau naik
dibagi, seperti itu. Nah, di sini kalau yang pangkat 3 atau kubik itu 1 kali loncat tangganya adalah 1000 ya. Kalian harus ingat 1000, kalau 2 kali berarti 1 juta gitu ya, berlaku kelipatan pangkat. Nah, kalau misalnya yang satu lagi liter-liter ini sama juga ketentuannya, turun dikali, naik dibagi, tapi 1 kali loncatannya hanya 10 ya, dikali atau dibagi 10. Kalau 2 kali berarti 100 dan seterusnya. Nah, untuk di satuan volume ini, kalian kan sudah tahu ya bahwa ada kesetaraan, ada satuan yang sama. Di sini kita ingat-ingat lagi bahwa dm, desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik, itu samanya dengan liter. Sementara sentimeter kubik samanya dengan mililiter atau sama juga dengan cc, seperti itu ya. Nah, di satuan waktunya sendiri sama seperti tadi. Kalau turun dibagi, kalau naik dikali ya. 1 kali loncatannya 60. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Pengerjaannya sama sebenarnya ya seperti yang tadi, hanya tangga yang digunakan mungkin yang berbeda. Contohnya di sini ada 180 meter kubik per jam sama dengan titik-titik liter per detik. Nah, berarti yang pertama kita lihat adalah satuan volumenya dulu ya. Di sini ada meter kubik, diubahnya ke liter. Nah, ini agak berbeda ya. Maksudnya tangga yang digunakan ini beda. Yang satu di kubik, yang satu di liter. Nah, berarti kita tinggal lihat ya persamaannya. Kalau meter kubik kan tidak ada persamaan ya, tapi liter itu punya persamaan, yaitu dm kubik, desimeter kubik. Berarti ini bisa kita ubahnya meter ke desimeter. Tuh ya, sudah ditunjukkan di situ meter ke desimeter kubik ya. 1 kali loncat ke bawah berarti dikali 1000. 180 dikali 1000. Oke, sekarang kita masuk ke satuan waktunya. Di sini ada jam dan detik ya, jam ke detik. Nah, kalian lihat tuh, di tangganya jam ke detik 2 kali loncatan ya. Berarti kalau 2 kali loncatan itu 3600. Ingat ya, 2 kali loncatan di tangga waktu itu 3600. Nah, karena ini jam ke detik turun, berarti caranya dibagi ya. Baginya kita pakai per lagi. Per 3600 dibagi 3600. Wah, sekarang di sini kita bisa pakai sistem coret lagi ya, karena di sini banyak nol di atas dan di bawah. Dan harus kalian ingat juga kalau misalnya sistem coret, yang nolnya dicoret itu harus atas bawah ya. Tidak boleh yang pinggir sama yang pinggir, tapi harus atas bawah. Sekarang di sini 1 nol di atas kita coret, yang di bawah kita coret 1 juga. Kita coret lagi 1 di atas, kita coret lagi 1 di bawah. Nah, sekarang kan yang di bawah itu sudah tidak punya nol ya, berarti kita tidak bisa pakai sistem coret lagi. Bu, yang di atas tuh ada tuh nolnya 2. Nah, itu tidak bisa dicoret ya, karena bersebelahan. Jadi yang bisa dicoret itu hanya yang atas bawah, yang bagi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita uraikan lagi. 180 kali 10 berarti 18 kali 1, 18 tambah nolnya 2 ya, 1800 dibagi 36. 1800 dibagi 36 ini kalian bisa kerjakan dengan menggunakan cara bagi kurung, seperti itu ya. Dan jawabannya adalah 50 liter per detik. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah ini Bu Meli berikan tugas, dikerjakan tugasnya. Bu Meli tunggu pelaporan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas matematika Kamis 15 Oktober 2020. Kerjakan soal berikut ini. Ibu titip, kalian harus teliti mengerjakannya ya, jangan terburu-buru dan jangan lupa memakai carat supaya nanti bisa terlihat di mana letak kesalahannya.
Selamat mengerjakan.